Rangkuman pernyataan menarik pada pekan ini lumayan lengkap dari segala penjuri angin, avatar kali ya. Ada dari hukum, politik, ekonomi, apa jangan-jangan itu semuanya berhubungan kali ya satu sama lain. Langsung aja lah. Nah yang pertama nih ada dari ranah politik yang ke hukum. Gimana? Gini lah, pokoknya jelang akhir pekan kemarin ramai nih karena lagi-lagi katanya ada menteri dari Nasdem yang katanya jadi pesakitan di lembaga anti rasuah alias KPK. Saya highlight ya, baru katanya belum resmi diumumin. Ini nih Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang digadang-gadang katanya sih jadi pesakitan gitu. Awalnya ini tuh rame soalnya pas hari Kamis rumah dinas Menteri Pertanian ini digeledah sama KPK dari Kamis malam sampai Jumat. Kemudian Jumat siangnya kantor kementeriannya yang digeledah. Terus KPK Jumat siangnya membenarkan bahwa emang penyidiknya ini menggeledah rumah dinas terus dilanjut di kantor kementerian. Nah, barang buktinya apa aja yang disita dari rumahnya? KPK nyita uang rupiah, kemudian ada uang asing ya, standar lah ya uang yang disita. Terus yang serunya nih, kalau tadi kan standar, ini yang serunya nih, temukan 12 senjata api. 12 senjata api dari mana ya? Gini deh, bener nggak tuh mentan yang jadi tersangkanya dan 12 senjata apinya bener punya mentan nggak ya? Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, kepada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi ini kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44. Dalam proses penyidikan, itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Tuh ada tersangkanya, udah ada tersangkanya, tapi kenapa nggak diumumin aja biar nggak gaduh, biar nggak rame, biar jelas publik. Kan katanya kasus dugaan korupsi, itu kan berarti kementerian gitu loh, berarti kan ada uang-uang kita, rakyat Indonesia. Dan kebetulan nih selama meliput KPK sejak 2016 yang lalu, biasanya loh KPK tuh jarang banget bahkan nunda-nunda pengumuman tersangka. Apalagi yang jadi tersangkanya, kalau yang jadi tersangkanya ini pejabat publik yang tingkatannya tuh menteri. Terus kalau ini kenapa nggak langsung diumumin aja? Saya tahu nih kayaknya nih. Mungkin karena waktu itu pimpinannya beda, bukan yang sekarang kan ya. Ya udahlah, dari kasus korupsi kita ke kasus politik yang katanya sih nih ya nggak ada hubungannya ya, nggak ada. Soalnya waktu konversinya KPK tadi hampir bersamaan nih sama pembukaan Rakernas PDIP di Jumat kemarin. Nah tentunya seperti biasa isi Rakernas diisi sama berbagai pidato politik. Pastinya ada dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada juga dari baca presnya Ganjar Pranowo dan juga ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah waktu pidato kemarin nih Pak Jokowi cerita bilang kalau saya setuju lah sama semua pernyataannya Bu Mega. Karena kan Bu Mega ini pidato duluan ya dibandingkan Pak Jokowi. Dan tentunya lah setuju kan lagi pidato di Rakernasnya PDIP. Terus katanya juga nih pas lagi pidato Pak Jokowi bilang sempat bisikin Mas Ganjar. Penasaran gak bisikannya apa? Yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega, semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik
besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Bisik-bisiknya nyaring banget ya, dikasih tahu pas pidato. Tapi setuju, kedaulatan pangan itu vital. Tapi yang sama vitalnya, kedaulatan rakyat. Pemilu tuh nanti mestinya merupakan wujud nyatanya kedaulatan rakyat. Yang mana ini tuh jelas juga menjadi amanahnya konstitusi Indonesia. Adanya negara ini, negara Republik Indonesia, karena kedaulatannya seluruh rakyat Indonesia 2 juta jiwa lebih. Bukan punyanya sekelompok orang toh. Hidup rakyat Indonesia. Nah, kalau tadi nih Pak Jokowi kan bisikin Mas Ganjar. Kalau yang ini nih, yang ini dibisikin juga nggak ya sama Pak Jokowi? Atau mungkin ngomong langsung kayak ngomong di meja makan gitu loh, ngobrol-ngobrol sambil makan malam. Soalnya kan keluarganya ya, kan anak bungsunya Pak Jokowi, Mas Kaesang Pangarep, yang sekarang udah menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Mawar alias PSI. Nah, Mas Kaesang ini cuma butuh 2 hari untuk akhirnya jadi Ketua Umum. Jadinya dilantik jadi anggota, dianterin kartu anggotanya ke rumah Pak Jokowi di Solo. Dilalah 2 hari kemudian jadi Ketua Umum. Memang udah sesuai lah dengan namanya, Pangarep. Artinya yang diharapkan atau yang terdepan. Kira-kira apa ya yang diharapkan sama Mas Kaesang jadi Ketua Umum? Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Yang bisa saya sampaikan, selamat untuk Mas Kaesang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang, itu. Selamat juga dari saya, Mas Kaesang sudah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga jalan jalan ninjanya berhasil ya Pak. Semoga cepat naiknya tapi enggak cepat turunnya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan kasus korupsi udah, politik udah, sekarang gilirannya ekonomi. Jadi TikTok Shop ini sudah resmi dilarang jualan sama pemerintah. Karena kan sebelumnya kalau kita ingat sempat rame. Soalnya katanya Pak Jokowi TikTok itu sosial media, bukan tempatnya jualan. Jadi mestinya ya cuma buat ajang bersosialisasi aja. Susah ya ngomongnya ya. Ajang kita, tempat kita bisa scrolling, ngabisin waktu, pas mau tidur, ngepoin hidup orang-orang, komentarin hidup orang-orang. Fokus. Nggak usah ngejulitin kepanjangan ini nih katanya Pak Zulhas. Itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Shopee kan nggak terkena juga dengan aturan marketplace. Jadi ini mengatur bukan untuk salah satu penyelenggara platform, tapi untuk semuanya.